Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang sama kita hormati pengurus Musholla Ar-Rasyid, aku para nenek mama, adik pandai, Puldokan doa, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, bersyukur atas begitu banyaknya nikmat, bersyukur atas begitu besarnya karunia sampai pada maghrib yang mubarak ini, di tempat yang mulia ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba sekaligus khalifahnya di permukaan bumi. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita jalankan dari amal soleh kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya, sebagai umatnya senantiasa mencontoh dan meladani beliau dalam segenap aspek kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Musholla Ar-Rasyid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, orang yang telah menentukan pilihan hidup, orang yang telah menegaskan jalan kehidupan, maka kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bekal yang pasti, diberi oleh Allah penerang jalan yang sempurna, dikondisikan, disuasanai oleh Allah dengan keadaan yang membuat kita senantiasa selalu bangkit semangatnya. Memang sering kadang loyo, futur, turun tenaga, turun semangat, turun spirit, itu biasa. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh aflaha, aflaha itu adalah usaha maksimal. Jadi kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan yang diraih dengan usaha awak, dengan upaya awak, dari melakukan ibadah, melakukan amalan, melakukan perbuatan, melakukan kerja-kerja kebaikan yang memang dianjurkan dalam agama yang mulia ini. Allah menyebutnya qad aflahal mu'minun. Sungguh menanglah, sungguh bahagialah, sungguh sukseslah siapapun orang beriman itu. Apa indikatornya? Apa cirinya? Apa tandanya kalau awak itu orang beriman yang berbahagia? Apa tandanya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Apa itu khusyuk? Dulu Nabi pernah ngetes para sahabat, siapa yang paling khusyuk dapat hadiah. Dapat hadiah sorban istimewa dari sorbannya Rasulullah SAW. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, tidak ada yang sampai setengah sholat batal, tidak jadi khusyuk. Ada yang baru takbir, takkan lo apa hadiahnya kira-kira ya. Jadi yang terakhir siapa?
sepupu sekaligus menanti Rasulullah SAW, orang muda yang pertama kali masuk Islam, Ali bin Abi Thalib. Dia sudah tahiyat mau terakhir takkan itu deh, apa kira-kira mau dikasih Nabi, tak bayang lah tuh, gagal. Ini khusyuk itu gak mesti boleh ditakbir Allahu Akbar, gak lupa apa-apa, gak ingat apa-apa. Itu namanya perupo, bukan khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan gak dengar apa-apa, bukan gak tahu apa-apa, tahu, sadar, tapi mampu mengendalikan. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutnya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sungguh sabar sama salat itu benar-benar baik benar, illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi apa makna khusyuk? Allah rinci. Siapa orang yang khusyuk itu? Yang bisa menjadikan salat yang berat, sabar yang berat itu jadi pertarungan dalam hidupnya. Yang menjadikan itu untuk kekuatan meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kehidupan kebahagiaan di akhirat. Karena sukses sebenarnya, berhasil sesungguhnya bukan dapat kedudukan, dapat jabatan, dapat kursi, apalagi pakai nyogok. Tidak mungkin, bukan itu. Sukses yang sesungguhnya itu apa? Wal fauza bil jannah. Kita raih, kita dapat kebahagiaan yang sebenarnya dengan apa? Dengan surga Allah. Makanya minta kepada Allah. Siapa Allah bilang? Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, dijauhkan oleh Allah dari neraka, ditutup oleh Allah jalan ke neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke surga, itulah orang-orang sukses sebenarnya. Dan dirinci oleh Allah bentuknya apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi khusyuk yang sebenarnya itu apa? Sebenarnya khusyuk yang sesungguhnya itu apa? Yaitu orang yang yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang ya'taqiduna bila syak. Kalau di tafsir disebutnya yazunnuna ay ya'taqiduna bila syak, yang yakin tanpa ragu, yang percaya dengan sebenar-benarnya, yang yakin dengan sesungguh-sungguhnya, tidak ada keraguan. Annahum mulaqu rabbihim, bahwa solat itu bersama Allah, solat itu berjumpa dengan Allah. Makanya aku ibu-ibu kalau sholat tuh mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, kan kena perintah Quran kan Pak. Khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hendaklah pakai pakaianmu yang bagus, yang rancak, yang indah, yang bersih. Inda kulli masjid, setiap masuk masjid. Inda kulli salat, setiap mau sholat. Jadi jangan asal-asal kalau sholat itu. Jangan mentang-mentang sudah tutup aurat. Jadi kalau ibu-ibu aurat perempuan itu dari atas kepala, ma tughatti min ar-ra'si hatta ar-rijli, dari atas kepala tertutup sampai kaki, illa al-wajh wal yadayn wal kafain. Kalau perempuan tertutup semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kalau bapak dari pusat sampai lutut. Jadi kalau pakai sarung, kain sarung saya dipakai, tidak pakai kaos di atasnya, tidak pakai lagi sarawak di bawahnya, sudah cukup. Kalau menurut apa? Menurut fikih. Tapi kira-kira
orang baik ke masjid yang pakai sarung saya tipu di masjid telanjang dada, kira-kira orang kecuali ya. Jadi tidak semata-mata syarat fikih, ada raso jo pariso, ada adab. Ambo saya kalau sholat pakai baju lengan pendek rasanya ganjil. Semalam tuh mau pakai pendek, dia ceramah saja, pas sholat pakai lagi walaupun panas tetap pakai jas. Kenapa? Nggak asik rasanya tuh terbuka, padahal nggak apa-apa, sudah cukup. Tapi kita kenapa? Bahwa kita mendapatkan khusyuk, orang yang yakin dapat khusyuk, orang yang benar-benar khusyuk, yang menikmati sholatnya sebagai indikator kebahagiaan orang yang beriman. Ada apa? Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, ya'taqiduna bila syak annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya yakin sepenuh hati bersebut dengan Allah Tuhannya. Ada orang setengah-setengah sama Allah, diundang Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan jangankan itu, Pak Lurah saya mengundang awak, Masya Allah, pilih baju yang lancak, kalau perlu dijahit khusus, kalau memang waktu itu masih cukup. Pak ini batik yang mantap, pilih baju dari si lengkap, songket yang mantap, pilih gamis yang mantap. Kita begitu sih, kalau perlu pakai jas, pakai dasi. Itu orang yang makan nasi mesin, yang kalau nasi sikat gigi bau, yang buang angin bisa bau, buang kotoran apalagi. Tapi kita begitu siap, ini menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah, kita mau bertemu dengan Allah, bercurhat dengan Allah, berlaporan sama Allah. Yaqtaqiduna bila syak, yakin sepenuh hati annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau tidak dia bahasa Allah, tidak dia mencari Allah, yakin awak akan pulang kepada Allah. Maka ibadah kita untuk fikih, usaha maksimal awak seorang hamba Allah, puncaknya apa? Ihsan. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Siapa saja yang muslim, yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, karena memang kita hadir dari Allah, kita lahir atas izin Allah, kita hidup dengan rezeki Allah, kita tinggal di bumi Allah, kita mati karena Allah, dan Allah menentukan. Wa huwa muhsin, dia akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala daya, dengan segenap pengorbanan, dengan segenap kekuatan, dengan segenap kemampuan. Untuk apa? Berbuat yang terbaik, mencapai inti dari ibadah, namanya ihsan. Wa man huwa ihsan, dan apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, khusyuk, khudu', tunduk patuh kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Masya Allah. Jadi satu waktu orang-orang minta kepada Nabi Musa, ada mintanya, tolong dong kasih lihat Tuhanmu itu Musa, nampakkanlah, carilah sedikit. Nabi Musa pun berdoa supaya apa? Minta melihat Allah jahratan, melihat Allah terang-terangan. Maka Allah perintah Nabi Musa pergi ke satu lembah, pergi ke satu tempat istimewa, namanya Tuwa. Innaka bil wadil muqaddasi Tuwa, lembah yang suci, sampai pakai sandal pun tak boleh. Ufaqla na'laik ya Musa, lepaskan dua terompak, lepaskan dua sandalmu, lepaskan dua sepatu.
innaka bil wadil muqaddas, itu engkau berada di lembah yang suci. Kalau aku latihan masuk masjid itu melepas sadar, melepas semuanya, bukan hanya sadar awak, melepaskan kedudukan yang membuat awak merasa tinggi di hadapan orang lain, melepaskan apa yang membuat kita merasa orang lain jadi rendah, melepaskan apa yang awak pikirkan, yang awak capai mati-matian, kejar mati-matian, dapatkan mati-matian, dan membuat orang lain kita merasa mereka di bawah kita. Alhamdulillah itu sama orang Pak Haji itu. Apa doa pertama orang Pak Haji itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang ya Allah, sambil menyatakan, ya Allah, hamba banyak dosa ya Allah, banyak salah ya Allah, banyak kurangan ya Allah. Ampunlah sholat ya Allah, tapi pikiran masih kemana-mana. Ampunlah sholat ya Allah, tapi tak kaja-kaja sholatnya ya Allah. Kalau agak lama imam seketik Allah batu-batu ya Allah. Kalau panjang baca ayatnya ampunlah gelisah ya Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kata-kata Allah sudah tahu, tapi jangan pernah kita berdoa bahwa kita betul-betul mengharapkan agar Allah memberikan ampunan kepada kita. Kita ruku itu rasa-rasanya tidak mau bangkit dari ruku kalau Allah belum mengatakan sudah bangun-bangun, saya ampuni dosa. Apalagi sujud, di saat kita paling dekat jarak kita dengan Allah, pada saat kita merendahkan diri kita, merendahkan kepala, kita banggakan otak yang membuat kita pintar, cerdas, berpikir, berkemajuan, berusaha segala macam, letakkan di tempat yang paling bawah. Makanya sujud itu tidak boleh baca ayat. Kenapa? Karena kita meletakkan kepala kita di tempat yang paling rendah. Apa dibaca? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, subuhul kudusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci engkau ya Allah, segala puji hanya untukmu ya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, engkau Tuhan kami, puji-pujian hanya milikmu, hanya punyamu ya Allah, hanya untukmu. Subuhul kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh, maha suci Allah, maha kudus Allah, Tuhan kami dan Tuhan para malaikat. Jadi semata-mata tidak minta apa-apa, cuma mengagungkan, membesarkan asma Allah, membesarkan kedudukan Allah di mata kita hamba. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allah yang maha kuasa. Presiden ketek, gubernur lebih ketek lagi, wali kota dibawa lagi tuh. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan. Raja, semua terlalu, semuanya akan mati pada waktu, semuanya akan meninggal pada waktu. Nyawa kita belum dicabut, tapi banyak orang sudah berubah. Ketika jantung kita sudah tersumbat, apa jadinya? Jangankan mau melawan Allah, untuk bangkit saja, buka mata saja bareng setengah mati. Kalau kita sudah stroke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwwata illa billah. Maka ini pelajaran sangat berharga. Allah meletakkan sholat adalah apa? As-silah bainal abdi wa rabbi. Sholat itu adalah media, sarana, alat untuk menyambung komunikasi bainal abdi wa rabbi, antara hamba dengan Tuhannya, antara dirinya sebagai makhluk dengan sang penciptanya, antara kita yang diciptakan oleh Allah dengan sang pencipta kita. Kita tundukkan hati, kita rendahkan jiwa kita, rendahkan semuanya. Untuk apa? Untuk khudu, untuk khusyuk.
meyakini bahwa kita sedang berjumpa dengan Allah. Makanya waktu baca Quran pun, apa kata Nabi SAW? Iqra'ul Quran, baca Quran. Man yuridu an yatakallama ma'allah, siapa yang mau ngobrol sama Allah, mau curhat dengan Allah, mau bicara dengan Allah, maka baca Quran, maka sholat. Nabi Musa ketika minta Allah supaya Allah tampakkan, belum apa-apa, ketika melihat gunung itu Allah baru turunkan setetes kekuatannya, hancur lebur. Ayat yang dibaca tadi salah satunya, jangankan Allah, kitab Allah diturunkan Al-Quran itu, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Al-Quran, jangankan Allah, Al-Quran kitab Allah, firman Allah, kalamullah, ucapan Allah, perintah Allah, diturunkan kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya kalian akan menyaksikan gunung itu pecah belah, hancur berantakan karena takutnya kepada Allah. Tapi kita yakin ketika bertemu kepada Allah itu kita bukan takut untuk menjauh. Kalau takut sama binatang buas kita menjauh, takut sama ular kita menjauh. Tapi takut sama Allah justru kita mendekat, wasjud waqtarib, dan sujudlah serta mendekatlah. Saat sujud itulah kita menunjukkan betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Kita meletakkan posisi kita di tempat yang paling rendah, meletakkan posisi kita di titik yang paling rendah, di titik nol. Kalau awak sudah meletakkan diri awak di titik nol, rasa awak, pikiran awak, perasaan awak di titik yang paling rendah, di saat itulah justru Allah menaikkan derajat dan kedudukan kita di mata hamba-hamba Allah, di mata makhluk-makhluk Allah, di mata ciptaan-ciptaan Allah. Awak kau khalifah, disebut oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku hendak jadikan engkau menjadi khalifah. Khalifah itu adalah wakil Allah yang Allah titipkan, Allah amanahkan untuk mengurus kehidupan ini, mengurus bumi ini, mengurus langit, mengurus semua ciptaan Allah. Sehingga orang yang sholat itu bahagianya luar biasa, senangnya tak terkira. Begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu kata para ulama ada ledakan kesyukuran, ada ucapan spontan yang lahir. Walaupun zikir setelah sholat itu bacanya istighfar, astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau istighfar yang panjang lain. Tapi esensinya ketika kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu senangnya luar biasa, gembiranya luar biasa. Kenapa? Karena kita baru selesai melaksanakan apa? Pertemuan yang indah. Jangankan dengan Allah, dengan ciptaan Allah. Aku terkena pertama kali pergi umroh itu diumrohkan sama orang yang ngajar mengaji, direktur Pertamina. Beliau umrohkan aku sebulan penuh puasa. Itu bulan Ramadan, sebulan penuh. Ketemu dengan imam Masjidil Haram, namanya Syekh Asyurek. Berjumpa Syekh Asyurek, Masya Allah, aku membayangkan mencari imam Masjidil Haram saja itu senangnya luar biasa. Wajahnya teduh, wajahnya bersinar, senang awak mencari. Membayangkan apa yang membayangkan? Bahwa wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Akbar. Wajahnya Rasulullah SAW itu sampai digambarkan kal-qamar, seperti indahnya bulan purnama. Jadi indah, cantik, tampan, gagah, apa lagi?
ganteng, ada bu, indah, cantik, gagah, tampan, ganteng. Itu Allah turunkan di muka bumi ini syaratnya 99 Allah titipkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi kalau mau cinta sama Nabi itu memang harus kenal sama Nabi. Lagi kenal Nabi bu? Lagi kenal? Di mana kenalnya? Maka kenal kalau tidak tahu sejarahnya siapa Nabi Muhammad itu. Beliau Abdullah wa Rasul, hamba dan utusan Allah, anak dari ibunda Aminah bintu Wahab, putra dari ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu harus tahu bagaimana bentuk fisiknya Rasulullah. Rasulullah itu kalau jalan tidak busung dada, tidak juga tunduk, gagah di jalan itu. Belum kalau jalan bawa itu tidak pakai parfum saja sudah wangi. Masya Allah. Belum kalau tersenyum itu mencolek giginya saja, orang yang tadinya marah sama suaminya, marah dengan istrinya tidak jadi bu. Jadi kalau kita baca Syama'il Al-Muhammadiyah, ada kitab namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Al-Muhammadiyah itu cerita lengkap tentang sejarah Rasulullah SAW. Sekarang sudah diterjemahkan. Kalau bisa awak punya di rumah tuh baca tuh bagaimana kisah Rasulullah SAW supaya makin cinta pada Rasulullah. Ketika kita bersolawat terasa pada Rasulullah menjawab salawat, Allah hidupkan kepada Rasulullah dan menjawab salawat. Ketika kita katakan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya Safwatullah, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu apa kata Nabi? Faraddi alayya ruhi, Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Masya Allah. Di mana saja, bukan hanya di Madinah, di kuburan beliau, tidak. Min ayyi makani. Dari mana sebab kita mengatakan mengucapkan salawat, menyampaikan salam kepada dengan salawat dan salam yang sempurna, maka Allah kembalikan ruhnya Rasulullah untuk sekedar menjawab salam kita. Masya Allah. Bagaimana nikmatnya? Karena tidak ada fotonya Rasulullah, tidak ada videonya Rasulullah. Maka berbahagialah kalau ada bapak, ada ibu yang bisa mimpi ketemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau ada yang sampai mimpi bertemu dengan aku, itu pasti aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Masya Allah. Jadi rajin-rajin selawat bu, rajin-rajin selawat, baca selawat Ibrahimi atau selawat apa saja. Kalau di dalam sholat ada spesifik, di luar sholat terserah mau sholat apa saja. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummatin ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummatin ba'di, wa sammihum minadh-dhanbi wa ghaffaru dhunuballah, wa sammihum minadh-dhanbi wa ghaffaru dhunuballah. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Masya Allah. Itu kalau suami marah, ibu dendangkan salawat itu, kira-kira masih marah nggak bu? Jadi kalau masih marah juga, tandanya setannya belum keluar. Baca ini bu. Ada yang masih ingat ceramah saya dulu di sini? Baca, namanya setan yang di suami awak, di orang rumah awak, di anak
nyawa yang lalu keluar. Bacanya mengeluarkannya. Nah, bakal lupa dia tidak diamalkan. Bakal tidak diamalkan dia lupa. Lupa itu tidak takana. Bakal tidak takana dia tidak dibiasakan. Jadi bangun pagi apa yang pertama kita lakukan? Doa itu nomor ampe. Masih ingat? Saya masih ingat ceramah saya dulu di sini hujan-hujan. Makan apa saya masih ingat. Ya Pak. Apa yang pertama? Pertama jago lelok, buka mata, duduk dulu, tenang. Duduk di tempat duduk di kasur, di tikar, di talang, di apa? Duduk, habis itu mengusap wajah 3 kali. 1, 2, 3. Setelah mengusap wajah, nah itu karena apa tuh kan? Memacik hidung dengan tangan kita. Bil ibhad wal isyarah, dengan ibu jari, dia jari telunjuk. Tapi dipencet. 1, 2, 3. Maka itu karena setan itu kalau malam di mana lubangnya? Di 2 lubang itu kawan. Jadi kalau pagi-pagi apa minta kopi lah berang-berang, tandanya setan nyalur. Pak cara mengeluarkannya, pencet hidungnya. Setelah pencet hidung, nah nanti baru berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihil nusyur. Baru wudu. Nah, jangan ditinggalkan sunnah wudu. Sunnahnya wudu itu kalau dikerjakan tidak berdosa, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi ini penting buat apa? Setan yang semaput tadi, setan yang pingsan, setan kan mati. Setan itu sejak Nabi Adam yang menggoda Nabi Adam dulu sampai kini Adam Jordan, besok entah Adam satu lagi, itu masih hidup dulu. Yang mengganggu awak tak bisa datang ke masjid, mendengar pengajian, yang mengganggu awak malah pada subuh, malah pada witir, malah pada kiamat, itu keteknya setan itu. Setan cicitnya setan itu. Bukan sebarang setan, masih krocok-krocoknya tuh, bahkan baru mendaftar dari setan. Karena setan itu apa? 2 jenisnya kan. Setan yang pertama minal jinnah, setan yang tidak tercahaya, namanya jin. Jadi setan yang tidak nampak itu asalnya dari jin. Jin itu apa? Yang tak tutup, tidak nampak di awal, tidak bisa dicari. Yang kedua yang repot, ternyata tidak hanya yang dari jin, tapi wanas, dari yang manusia. Setan yang nampak jalih di muka awak, entah orang rumah awak yang jadi setan, entah suami yang jadi setan, entah anak yang jadi setan, entah menantu yang jadi setan, entah tetangga yang jadi setan, entah kawan yang jadi setan. Maka kata Nabi, innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharu. Sungguh hartamu, anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kalau dulu kan ada pesan Bang Nabi di TV itu, waspadalah, waspadalah. Karena dosa itu muncul bukan hanya di dunia, tapi di ada kesempatan. Dari rumah dari niat membuat dosa, tapi di jalan bersebut setan, akhirnya buat dosa. Apalagi berkawan dengan setan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang membuat kita semangat apa? Bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Maka kalau melihat Allah rasa kebaikan, mencari Nabi saja belum pernah kita ketemu, sudah begitu asyiknya. Nabi itu 99 dititipkan oleh Allah kecantikan, kegagahan, keindahan, kemolekan, kegantengan, dan yang lainnya semua pada itu. Satu itu dibagi mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman, cieknya bu. Jadi kalau mancung awak itu seket, hidung awak mancung seketik dan sombong benar. Itu 1% yang dibagi bermiliar-miliar manusia.
Kalau hari ini orang hidup berapa jumlahnya? 8 miliar. 8 miliar, 1 miliarnya ada di India yang mancung pada hidupnya tuh. Jadi kalau awak baru mancung seketek, tidak usah sombong. Kenapa? Orang India lebih mancung. Dan dari satu itu ternyata 99%-nya yang diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tinggal berapa? 001. Hanya 1% yang dibagi ke seluruh umat manusia. Jadi kalau orang ada artis yang sudah ganteng, awak tinggal berapa lagi? Ada artis yang benar-benar aslinya ganteng, aslinya cantik, nggak operasi loh. Kalau operasi beda lagi tuh. Itu namanya cantik imitasi. Karena panas dapur bisa melepuh, bisa panas, bisa rusak. Kenapa? Namanya operasi. Biarlah nggak ganteng, yang penting soleh. Biarlah nggak cantik, yang penting solehah. Kalau cantik dia tapi suka jeruk, makan jeruk, ya repot kan. Ternyata maaf Bu, Sumatera Barat itu urutan pertama di Indonesia yang laki-laki sukojo pria, wanita sukojo pedusi. Parade, namanya LGBT, benderanya bendera pelangi. Hati-hati, anak-anak harus diingatkan, dikarenakan berkawan jo laki benar boleh, tapi tidak boleh terlalu akrab. Apalagi lalu satu selimut tak boleh. Anak awak saya tak boleh lalu satu kasur boleh, tapi satu selimut tak boleh. Kakak adik kandung laki-laki tak boleh satu selimut. Apalagi dengan orang lain, apalagi dengan saudaranya perempuan atau saudaranya laki, tak boleh. Bagaimana kita melihat orang melihat Nabi Yusuf saja itu permaisuri raja? Apa aja? Masya Allah, sepermaisuri raja itu sampai lupa kalau dia adalah istri raja. Dia mencari kegagahan, kegantengan Nabi Yusuf. Akhirnya jadi orang Mesir. Waduh, gimana itu? Masa permaisuri kok suka sama pembantunya? Kira-kira pembantu permaisuri itu bilang begini, oh belum tahu ibu-ibu itu. Makanya mereka ngomongin saya di belakang. Akhirnya diundang seluruh ibu-ibu sekota se-Mesir. Diundang, suruh bawa pisau yang paling tajam. Orang se-Mesir itu suruh bawa pisau yang paling tajam. Ibu-ibunya suruh bawa pisau yang paling tajam, bawa parang yang paling tajam, bawa golok yang paling tajam. Semua bawa. Setelah itu semua hadir, dikasih lampu Jepang, dikasih terong Belanda, dikasih pisang, dikasih buah-buahan untuk dipotong. Semua potong. Sejak asiknya potong itu, kemudian Ummu Siti Zulaiha mengeluarkan Nabi Yusuf di atas panggung. Ibu-ibu, tolong lihat ke panggung. Begitu dia di panggung, ibu-ibu kelupuk. Sedang apa? Sedang motong. Akhirnya apa kata Quran? Wa qatta'na aydiyahinna. Kalau qata'a itu sekali potong gini, terus kaget. Kalau qata'a ain fi'ilnya huruf keduanya dia ada tasdid, maknanya apa? Berulang-ulang. Wa qatta'na aydiyahinna, mereka memotong-motong, dan bukan hanya asabi, ini namanya asabi. Kalau aid itu namanya tangan. Ini namanya aid. Kalau ini namanya asabi. Dipotong-potong, bukan jarinya dipotong, tapi tangannya dipotong-potong. Dia mencari Nabi Yusuf yang di atas panggung itu. Lupa kalau sudah potong. Saking apa? Saking gantengnya Nabi Yusuf. Itu 99% dari 1. Karena 99-nya Allah sudah titipkan kepada Rasulullah SAW ke seluruh fisiknya. Masya Allah. Jadi fisiknya Rasulullah panjangnya simetris. Beliau tidak terlalu tinggi tapi tidak juga pendek. Rambutnya tidak terlalu panjang tapi tidak juga pendek. Masya Allah. Beliau nggak sisir saja sudah rapi. Beliau belum pakai parfum sudah wangi. Keringatnya pun mengeluarkan aroma yang wangi. Masya Allah. Tidak terbayangkan. Jadi kalau ibu baca itu pasti nangis. Dulu saya masih kecil, kelas 3 atau 4 SD,
Di rumah itu ada judul buku, warnanya masih ingat, warnanya putih, tulisannya merah hitam, karya ulama Sumatera Barat, namanya Kiai Haji Firdaus AN. Ada di sini pengurus Muhammadiyah itu melakopkan namanya, mengambil berkah nama kiai itu menjadi namanya, nama anaknya. Makanya dia jadi ulama Sumatera Barat, ahli hisab yang suka menghitung-hitung tanggal ke bulan itu. Ada ulama Dr. Firdaus AN itu nama ulama ini. Dulu tulis buku judulnya Detik-detik Terakhir Kehidupan Rasulullah. Saya waktu itu masih SD, baca saja nangis, Bu. Gimana yang sudah dewasa? Dan baca berulang-ulang, semakin diulang makin menangis. Bagaimana kalau baca sekarang yang lengkap? Itu baru makhluk Allah. Gimana Allahnya? Jangan dibayangkan. Sedangkan kita sholat berjumpa dengan Allah. Jadi kalau ada orang sholat terkada-kada, terburu-buru, sholatnya kalbar-kil katib, kayak kilat nyambar, kadang-kadang jatuh kayak ayam matok, itu artinya apa? Memang gak mau ketemu Tuhan dia. Gak mau ketemu Rabbnya. Bagaimana khusyuk? Gak mungkin. Maka orang yang khusyuk disebut Allah yang dzununa annahum mulaqu rabbihim, yang yakin sepenuh hati berjumpa dengan Allah Tuhan. Wa annahum ilaihi raji'un. Kalau tidak bersebut, tidak nampak, walaupun hanya cahaya yang sekilas tidak nampak sekalipun, wa annahum ilaihi raji'un, kita yakin sepenuh hati pasti kelak akan berjumpa dengan Allah ketika kita sudah diwafatkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Allah aman. Makanya gak ada orang sholat yang menikmati sholat menyesal sholat itu, gak ada. Bagaimana orang menyesal? Pengen sholat, ada sholat yang kenapa? Karena saking asyiknya berjumpa dengan Allah, saking nikmatnya berjumpa dengan Allah, saking nikmatnya bercengkrama dengan Allah, berasyik masuk dengan Allah. Apalagi kalau tengah malam, sholatnya nggak usah panjang-panjang, 2 rakaat saja tambah 1 witir, atau 2 rakaat tambah 3 witir, atau 4 rakaat tambah, tergantung waktunya. Sekurang-kurangnya kata Nabi, witirlah walaupun hanya 1 rakaat. Makanya kata Nabi SAW, ya Bu, man yakhafu alla yuqima fi akhiril lail fa'utiru fi awalih. Siapa yang khawatir dek panen, dek letih, dek capek, maka witirlah sebelum lalok. Deko kalau lalok, tidak usah witir lagi, tahajud saja. Tuh. Itu saking pentingnya. Kenapa? Karena waktu itu, saat yang istimewa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu-waktu khusus, waktu-waktu spesial yang mereka qiyam, mereka bangun, mereka terjaga di tengah malam, wan nasuyam, dan banyak orang sedang berkaruah, sedang ngorok, sedang mimpi. Masya Allah. Akan bayangkan. Makanya kalau orang ulama, kalau di Sumatera Barat kan ada namanya sulu, ya kan? Ada di organisasi tertentu ada sulu. Sulu itu apa? Melatih untuk apa? Berasyik maksud dengan Allah. Mbak tidak makan daging, mbak tidak makan ikan sekalipun, ayam dan sebagainya. Itu apa? Supaya mereka terjaga wudunya. Kalau sudah makan daging, makan ikan kan angin cepat keluar, dihindari. Maka kalau perlu nasi pun tidak makan buah saja. Makan yang membuat angin itu tidak keluar. Supaya apa? Dia tenang berasyik masuk dengan Allah. Tapi tidak boleh sepanjang hari, karena kita dibatasi oleh waktu. Apa waktunya? Sholat jamaah. Mulai dari subuh. Bahkan subuh itu waktu panjang. Awak belum menganga, belum melakukan apa-apa, tapi kok sholatnya cukup 2 rakaat. Bahkan kalau kita lakukan 2 rakaat qabliyah, apa janji Allah lewat lisannya Rasulullah SAW? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih rancak dari dunia, jo isi-isinya. Yang awak kerja jabatan dunia, yang awak ingin batik dari harato benda dunia, yang awak memakan enak dunia. Apa lagi? Mau anak ganteng dunia, mau suami ganteng dunia, mau istri cantik dunia.
Apa? Semuanya dunia. Dan Allah katakan raka'atul fajr, 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih rancak dari dunia itu isi-isinya. Maknanya apa? Gak letterlek. Ya sudah sholat aja, gak usah makan, gak usah tempat, gak usah tidur, gak usah naik kendaraan. Bukan begitu juga. Tapi itu untuk menyimpulkan bahwa yang kita kejar itu sementara. Karena yang dimakan nangka busuk, yang dipakai nangka lampau. Selesai, cepat hilang, selesai. Kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Dan kita yakin kalau gak ketemu Allah ketika menghadap kepada Allah ketika kita sholat, maka kenapa kita sholat jamaah? Supaya raihan kita, capaian kita, perolehan kita utuh lengkap 27 derajat, tidak kurang, bahkan lebih. Tapi kalau orang sholat sekarang, pahalanya cie itu kalau sempurna. Kalau tidak sempurna, setengah dari cie. Ternyata banyak nengok sana, nengok sini, garuk sana, garuk sini, gelisah sana, gelisah sini, tinggal seperempat. Tinggal akhirnya apa? Bukan hanya tidak cukup nilai, bahkan tekor nilainya. Makanya ada orang yang sholat tapi berdosa. Maka bisa fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sholatnya nggak ngefek, sholatnya nggak pengaruh, sholatnya hanya simbol, sholatnya hanya alat, sholatnya hanya tongkrongan. Apalagi kalau yang kampanye, sholat itu tuh apa? Supaya orang tahu ini orang soleh. Orang, apa istilah bilangnya tuh? Orang siap. Malun marajo, malin apa lagi? Nah, jangan sampai malin kundang. Ya, jadi itu yang membuat kita apa? Menjaga betul sholat, memperhatikan betul sholat. Bahkan dari mana kita mulai mengawalinya supaya khusyuk itu terjaga, khusyuk itu terbina, khusyuk itu tertata, khusyuk itu khusyuk tersusun. Mulai dari rumah, sedang persiapan. Kita siap sebelum adanya, kita siap sebelum waktunya. Datang ke masjid saja, masya Allah, zikir. Datang ke masjid banyak orang lupa, banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak mau hafal. Usahakan apa-apa, ibu-ibu jamaah Musalla Rasyid supaya hafal doa. Agak panjang tapi mudah menghafalnya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, waj'al fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, fi amami nura, fi khalfi nura, fi fawqi nura, fi tahti nura. Allahumma ja'alli nura. Bahkan Allah minta nur kan nur sih, karena hari itu gelap, kiamat itu gelap. Yauma tuswaddu wujuh, banyak orang hitam lebat mukanya. Kenapa? Suasananya aneh. Kalau panasnya Padang belum seberapa, Bu. Paling-paling 39 panasnya. Hari ini tadi saya lihat di itu cuman 29 malah. Itu kemarin Bapak Ibu yang kalau ada jemaah yang haji kemarin, kalau tahun lalu puncaknya 59 derajat Celcius. Serupa air panas tuh. Gimana tuh rasanya? Diturunkan cuma sebentar ke atas kepala. Matahari itu, innalillahi, betapa panasnya. Orang jadi gelap semua. Mataharinya begitu hilang, gelap semuanya. Maka yang awak minta apa? Nur, cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nur, ya Allah, ya di hati aku, di pikiran aku, di perasaan aku cahaya. Pada pendengaranku nur, pada penglihatanku cahaya, di kanan cahaya, di kiri cahaya, depan cahaya, belakang cahaya, di atas cahaya, di bawah cahaya. Ya Allah, karuniakanku cahaya. Kenapa? Karena cahaya itu menembus kegelapan. Cahaya itu yang membuka tabir. Dan apa? Sehingga apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kenapa hari itu orang nggak tahu lagi
kakak adiknya, saudaranya, atasannya, bawahan. Nggak tahu lagi kenapa. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk mencari cahaya supaya menembus kegelapan, sibuk mencari cahaya supaya apa? Melewati kegelapan. Kita tidak perlu cari, Allah memberikan cahaya. Kenapa? Sudah kita doakan waktu di dunia, sudah kita siapkan waktu dunia, sudah kita kabur waktu di dunia. Besok kita akan terima cahaya itu. Maka hari itu wajah kita bersinar, wajah kita terang benderang, wajah kita akan melahirkan cahaya, membuat orang-orang sekitar pun berlindung dengan cahaya itu. Orang pun ikut kita. Kenapa? Karena ada cahaya yang sampai kepada dirinya. Kita mohon, kita minta kepada Allah. Maka kalau ibu wudhu, jangan ajak-ajabana. Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan. Kalau di toilet wudhunya, bismillahnya dalam hati. Ya, di kamar mandi wudhunya, kalau ada tempat pipis di situ, tempat buang air di situ, bismillahnya dalam hati. Kalau wudhu di tempat wudhu, bismillah. Yang tenang, cuci tangan dengan pelan. Masukkan di jari-jarinya, kiri juga begitu. Berkumur-kumurlah dengan sempurna. Disunahkan berkumur-kumur itu dengan telunjuk jari kanan dimasukkan. Berkumur-kumur. Setelah itu istinsyak, dihirup air dengan hidung, dihirup. Baru istinsar, dikeluarkan dengan tangan kiri, pakai ibu jari dan jari telunjuk. Mengusap wajah juga demikian. Jangan pelit. Jangan mentang-mentang takut sama bedaknya. Duh, mana sayang banget, mahal bedak awak. Usap, bersihkan. Jangan sampai bedaknya itu tidak tembus di wajah, sehingga apa? Air wudhunya nggak meresap di wajah, sehingga besok kita nggak dapat cahaya. Kenapa? Terbatas, tertutup oleh apa? Skincare, oleh badak kita yang katanya mahal. Nggak usah, Bu. Bersihkan, wudhu sempurna, kelilingi. Baru tangan juga demikian, kiri demikian, kepala demikian, kaki juga demikian. Jangan main kaki begini aja, nah, diusap itu kakinya. Ada orang wudhu saya sekali lihat dan saya suka tegur, kalau mau diingatkan. Kadang-kadang begini, akhirnya apa? Nggak sampai di mata kaki, akhirnya nggak sah wudhunya, nggak sah wudhunya. Maka sempurnakan. Dengan demikian insya Allah khusyuk itu akan hadir. Kalau awal sholat jamaah, imamnya khusyuk, awalnya khusyuk 27 derajat. Imamnya kurang khusyuk, ada jamaah satu orang khusyuk, 27 derajat. Apalagi imamnya khusyuk, jamaahnya khusyuk, masya Allah, tabarakallah, sempurnalah. Maka kata Nabi SAW, sholatul jamaah tafdulu min sholatil fard bisab'in wa ishrina darajat. Sholat jamaah itu lebih utama, lebih rancak, lebih elok 27 derajat dibandingkan sholat sorang-sorang. Walaupun di masjid sholatnya, sholat sorang-sorang, walaupun di masjid sholatnya. Maka kalau tanam biawak, cari orang. Nabi itu suka mengumumkan, misalnya awal sholat maghrib, tiba-tiba ada orang baru masuk, seorang sendirian dia. Kata Nabi, siapa yang mau bersedekah? Semua tunjuk tangan, kami mau sedekah itu, tapi tidak pakai pipi, tidak pakai barang sedekahnya. Pakai apa semua? Rofiku, kawani, saudara wako sholat, biar nyondak sholat seorang. Jadi awal yang sudah sholat, boleh menemani orang yang baru datang untuk sholat, dapat pahala sunnah. Awal sholat sudah dapat pahala wajib, pahala jamaah, dapat lo pahala sunnah. Dia apa? Dia mengawani kawan awak supaya tidak sholat seorangan, tidak sholat sendirian. Itulah hikmah, supaya besok akhir kita saling melihat. Bahkan kalau perlu saling mencari. Setelah tuntas pengadilan Allah, saling mencari. Maka orang beriman, apalagi dia min ahlul Quran, dari penghafal Al-Quran, disebutkan sebagai ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang spesial, memberikan pertolongan kepada ahli keluarganya 40 orang. Masya Allah. Dipakaikan mahkota ibunya, dipakaikan mahkota ayahnya, sehingga tidak perlu dengan kitab sendiri lagi, cukup dengan mahkota itu, cahaya saja itu ketahuan. Itu maksud sampai Rasulullah selesai ditanya oleh Ummuna Aisyah, ya Rasulullah, umatmu banyak, kini sudah banyak, bagaimana nanti sampai hari akhir? Bagaimana engkau tahu umatmu ini bukan? Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Aku mencari umatku seperti melihat kumpulan kuda.
kuda umatku adalah kuda-kuda putih di antara kuda-kuda hitam. Masya Allah. Jadi nampak terang-terang, bukan hanya sekilas-sekilas. Jadi umat Rasulullah, orang yang afrahan dunia, orang yang khusyuk dan khusyuk dalam sholatnya, orang yang terpelihara wudhunya, orang yang rajin ke masjid akan mendapatkan perlakuan istimewa. Kenapa? Karena digambarkan oleh Nabi seperti putihnya kuda-kuda putih di antara kuda-kuda hitam. Masya Allah. Ratusan miliar, bahkan triliunan manusia berkumpul, Nabi bisa mengenali kita satu-satu. Beliau menyapa seorang-seorang. Misalnya dipanggil Ibu Hasanah binti Abu Bakar. Nah, ada Ibu Hasanah? Ada Bu? Ada. Ibu siapa baru contoh? Ibu Ida, Ibu Hamidah mana? Ibu Hamidah binti Usman. Itu dipanggil oleh Nabi. Nabi datang depan, beliau panggil dengan nama kita, panggilan kita. Misalnya awak dipanggilnya Ajak misalnya. Oh Ajak, salaman, baru Nabi menyebut nama lengkap awak. Ahmad bin Burhan misalnya. Senang luar biasa dipanggil awak biasa, saya senang luar biasa dipanggil nama lengkap kita dan nama ayah kita. Makanya itulah hebatnya, salah satu saya bangga dengan orang Minang. Orang Minang itu malu melebelkan namanya, kemudian nama suaminya, tapi tetap nama orang tuanya, karena nggak boleh pakai nama suami langsung. Jadi walaupun suami ibu pejabat, suami ibu bupati, wali kota, gubernur, presiden sekalipun, jangan pakai namanya, pakai nama ayah ibu. Karena besok suami bisa jadi mantan, istri bisa jadi mantan. Kalau ibu sekarang dipanggil misalnya suami ibu Pak Ahmad, besok meninggal suami ibu menikah lagi sama Pak Usman, berang lo orang masih manggil Pak Ibu Ahmad, Ibu Ahmad. Suami ibu Pak Usman gini, berang Pak Usman, tapi dipanggil sama kekasihnya dulu, kan mati dong. Jadi pakailah nama awak, juga nama orang tua awak. Kenapa? Fa innakum yunadu yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Dipanggil kita dengan nama kita dan nama kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah mencapai cahaya itu, meraih cahaya itu, mendapatkan cahaya itu, masuk ke watak kita, nampak itu kita, sinarnya. Itulah yang membuat Rasulullah menghampiri kita. Rasulullah datang kepada kita, menyapa kita sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma insyaallah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ini Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti kalau kita tidak khusyuk, merugilah kita. Yang pertama. Yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya di sini kalimat perintah. Pertanyaan saya, khusyuk itu apakah hukumnya wajib, sunnah, atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Untuk kita yang dewasa ini Ustaz, ya. Anak ya oke. Ya. Pertama, kalau orang disebut oleh Al-Quran qad aflahal mu'minin, oh sungguh beruntunglah orang beriman. Yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khasyu'un. Berarti yang khusyuk dalam salatnya. Berarti yang tidak khusyuk tidak bisa utuh jadi orang beriman. Iya. Apakah khusyuk itu dicapai seorang-seorang? Enggak. Khusyuk itu adalah anugerah hasil dari pengorbanan dan perjuangan awak. Awak berjuang dari rumah, pai sholat ke masjid, sholat jamaah. Itu sudah namanya salik, menempuh jalan memperoleh khusyuk. Awak sholat jamaah itu sudah otomatis bahwa awak sedang memperjuangkan diri untuk jadi orang khusyuk. Karena ketika awak sholat jamaah, khusyuk itu bukan lagi pencapaian orang per orang, tapi pencapaian kolektif. Imamnya khusyuk, awak kurang khusyuk, dapat 27. Awak kurang khusyuk, imamnya kurang khusyuk, ada jamaah awak khusyuk, dapat 27. Awak ada khusyuk, alhamdulillah lengkap, istimewa. Jadi orang sholat jamaah pasti mencapai kekhusyuan. Kenapa? Karena dia sudah menyiapkan dirinya untuk apa? Betul-betul mau berjumpa dengan Allah.
mau dipimpin oleh seorang imam, didengarkan bacaannya, didengarkan komandonya, diaminkan Al-Fatihahnya. Dan amin kita, saya ingatkan, amin itu dibaca tunggu imam, jangan tak aja imam baru waradhdallin, oh amin, jangan. Kapan kita amin? Kalau imam sudah amin, maka imam pun jangan lupa, jangan imam amin sih, aminnya harus kenceng supaya makmum mengikuti, karena makmum tidak boleh mendahului imam. Ini nanti kalau kapan-kapan kita bahas tuh sholat jamaahnya. Nah, kalau yang rutin kan Buya Joni di sini beliau bahas supaya bagaimana mencapai itu, karena ketika kita sholat jamaah ditarik oleh Allah di ubun-ubun masing-masing kita itu kepada ubun-ubun saudara kita, maka begitu kita mengucapkan amin asal tidak mendahului imam, maka Allah kabulkan semua keinginan kita yang akan dicapai dengan sholat. Termasuk di dalamnya adalah khusyuknya, termasuk di dalamnya apa? Aflah, kebahagiaan maksimal yang diperolehkan apa? Kita sudah mempersiapkan diri. Makanya kalau sholat jamaah itu pinggirkan dulu kepentingan yang lain. Apalagi sholatnya di rumah, maksudnya itu di masjid kita, musola kita lebih spesifik, lebih siap. Tapi kalau sholat dijalankan beda-beda. Namanya sholat sedang di perjalanan, sholat di tempat, kadang-kadang kita sudah siap, tahu-taunya tempatnya tidak enak, tidak nyaman. Kita sudah bagus-bagus mau sholat situ, ternyata airnya nggak cukup, wudhunya nggak tuntas, bahkan ke toilet dan sebagainya nggak sempurna, sehingga tetap yang terindah itu di rumah, di tempat kita di mana kita sholat. Dengan demikian, insya Allah khusyuk itu menjadi anugerah. Saya sudah contohkan tadi, nggak ada orang sahabat saja nggak ada yang dari takbir sampai salam sempurna. Tapi perjuangan kita untuk meyakini bahwa Allah, kita sedang menghadap Allah, itulah poin khusyuknya kita peroleh. Jadi kalau kita dapatnya 7 plus 27 derajat, kita dapatnya 5 plus 27 derajat, jadi poin kita pasti akan mendapatkan poin yang maksimal kalau sholatnya jamaah, gitu ya. Barakallahu fikum. Ada Bu? Bagaimana dengan kita yang tidak mengerti dan tidak paham akan baca kalau kita itu? Oke, ya, itu jalan. Salah satu upaya kita supaya yakin bahwa sholat itu minimal kita paham. Pertama, sholat itu menghadap kepada Allah. Itu dulu. Apapun yang kita ucapkan semuanya dalam rangka membesarkan Allah. Lebih bagus lagi kalau kita paham mulai dari takbir sampai salam. Ya Bro, misalnya Allah Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, itu harus dikaji baca. Tapi kalau kita tahunya cuma satu, dulu ada seorang yang baru masuk Islam, dia minta kepada Nabi, kata Nabi, ya udah kamu belajar setelah syahadat dengan sempurna, belajar sholat, dibacalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Ternyata tidak bisa tembus asyhadu, susah. Kata Nabi, ya sudah, Allah saja, Allah. Kata Nabi, Allah. Susah. Akhirnya apa? Nabi suruh diem. Udah diem aja. Tapi yakin bahwa Allah Tuhanmu, aku adalah Rasul utusannya. Yakin, beriman, sudah. Jadi ada orang masuk Islam itu jangankan sholat dengan bacaannya, sholat dengan seluruh rangkaiannya, baru baca syahadat aja gagal. Tapi Nabi tetap terima Islamnya. Nabi tetap sempurna Islam sambil disuruh ada sahabat mengajarnya. Kedua, kalau kita bersolat, kita sudah bersolat menikmati apa lagi? Khususkan waktu. Saya sampaikan seperti semalam, ibu minta supaya bapak lihat, jangan dulu bicara bacaan, karena bacaan dalam sholat itu sunnah, kecuali Al-Fatihah dan tahiyat. Yang lainnya sunnah. Ibu ruku dengan benar, sujud dengan benar, sah sholatnya, walaupun tidak baca subhana rabbiyal azim, tidak baca subhana rabbiyal a'la, sah sholatnya. Kenapa? Karena yang rukun itu rukunya, bacaannya sunnah. Kalau sudah bagus rukunya, bagus sujudnya, ibu pahami artinya, ya, pahami artinya. Sekarang sudah banyak cara, ibu tidak perlu buku-buku, sudah bisa tutorial sholat khusyuk. Ibu bukan, nanti ada arahannya, begini caranya. Minimal belajar dengan suami, belajar dengan istri di rumah dulu, lengkapi. Ya.
baru satu persatu. Jangan bebankan diri, tetap. Kalau ibu sudah sholat jamaah, sudah rajin ke masjid, sudah sering dengar pengajian, maka motivasi belajarnya semakin kuat. Allah sudah memberi pesan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak membebani seorang hamba kecuali dengan kesanggupannya. Ada orang lagai lah hampir maghrib mau sholat, alhamdulillah, karena ada orang yang kafir sampai mati. Kita nggak tahu, ada orang waktu mudahnya masya Allah ibadahnya bagus, pas suara ternyata rajin maksiat, meninggalnya pun dalam maksiat, naudzubillah. Maka kita sudah bersyukur kalau ada orang bagus, maka dipelajari yang pokok-pokok dulu. Tidak usah mengaji itu ketawa terus. Setiap pulang mengaji, apa tadi ceramah bu? Ustadznya lucu pak. Besok ditanya lagi pulang, tanya, Pak Ustadz, Ustadz ada pelucu lain pak. Nah, besok dilarang sama-sama, tidak usah lebih mengaji bu. Nonton aja itu lawak di TV, itu lawak di YouTube. Karena kalau mengaji tapi cuma lucu-lucu saja, tidak ada dapat apa-apa, tidak usah mengaji, dia di rumah saja. Jadi tetap kita belajar yang terbaik, tapi jangan jadi beban, jangan dihafal, tapi diyakini, difahami. Syukur-syukur dihafal bacaannya, alhamdulillah. Ya bu ya, barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup ya? Sudah jam 8? Yuk. Banyak. Apa beda kegantengannya Rasulullah dengan Nabi Yusuf? Tahu bedanya pak. Nabi Rasulullah SAW itu 90% dari 100. Nabi Yusuf itu 90% dari 1. Nah, ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.